Nah, sekarang kita ceritanya mau belajar tentang CRUD ya. CRUD itu kita belajar CRUD. Ada create, terus ada read, terus ada update, terus ada apa lagi? D-nya apa? Delete gitu ya. Jadi ada create, read, update sama delete ya. Nah, kita sekarang mau mempelajari ini ya. Tapi sebelumnya kita akan buat database-nya. Database-nya itu kita buat relasional. Ya. Jadi kita akan buat berapa database ya? Mau 3 ya? 3 aja kali ya. Jadi nanti ada tabel siswa, terus ada tabel kelas, terus sama ada tabel satu lagi namanya tabel kompetensi keahlian gitu ya. Dan nanti masing-masing semuanya ini bakal kita kombinasikan sehingga menghasilkan informasi yang kita inginkan. Oke, kita coba ke tabel siswa ya. Kita bikin sederhana aja ya. Kalau mau buat tabel pastinya kita pakai interface dari PHPMyAdmin ya. Ini ya. Terus kita mau bikin database-nya dulu buat menampung tabel. Jadi tabel ini kan kita taruh ke dalam sebuah database ya. Jadi satu database itu ada 3 tabel dalamnya. Bikin satu database namanya, misalnya saya maunya bikin CRUD test gitu ya. Ya, cukup ya. CRUD test. Nah, jadi tuh CRUD test. Terus suruh bikin tabel kita. Tabelnya apa gitu ya. Nah, kita desain sekarang siswa ini. Nanti tabelnya itu pertama ada ID atau NIS lah ya. ID aja nggak apa dah ya. ID siswa, kemudian nama siswa, kemudian sama apa alamat, mau nomor HP aja deh, nomor telepon gitu ya, atau alamat telepon, alamat aja sama aja sih, udah ya. Kemudian yang kedua kelas ya. Nah, siswa itu ya. Kemudian ini ada kelas. Nah, kelas apa aja isinya? Ada ID kelas, kemudian nama kelas. Terus kompetensi keahlian itu ada apa aja? Ada ID kompetensi sama ada nama kompetensi gitu ya. Oke? Jelas ya? Jadi pertama kita kita akan eksekusi siswa dulu ya. Siswa kita bikin siswa. Bentar. Kita mau bikin kan relasional ya. Ceritanya siswa ini nanti akan berelasi sama kelas. Jadi siswanya akan ketahuan kelasnya. Maka kita sertakan yang namanya ID kelas di sini ya sebagai foreign key ya. Ini sebagai FK. FK itu artinya ID primary di tempat lain digunakan pada tabel ini gitu ya. Jadi dia biar ketahuan aja dia ID-nya yang mana gitu ya. Si ID kelas ini. Jadi biar ketahuan nih, misalnya ID siswanya misalnya kayak gini. ID siswanya nomor 1. Siswanya namanya Amin. Alamatnya di Pamulang. Nah, ini ada ID kelas nih. Misalnya ID kelasnya di sini udah ada nih ID kelasnya, misalnya 1 kelasnya 10 RPL gitu misalnya. Ya. Maka di sini jadinya ID kelasnya 1. Ketahuan nih, si Amin rumahnya di mana? Di Pamulang. Kelas apa dia? Kelas 1. 1 ini kode apa? Kode buat 10 RPL. Gitu. Jelas ya? Jelas nggak? Jelas nggak yang samping? Tuh kan, anteng dia mah. Jelas ya? Oke ya, lanjut kita ke pembuatannya gitu. Nanti kelas juga sama. Kelas mungkin ada jenjang kali ya. Nah, jenjang itu buat isinya nanti kelas 10,
11 atau 12 gitu ya maksudnya ya, biar nanti ketahuan kalau kita ngitung jumlah kelas 10 tuh apa aja gitu, ada berapa gitu, ketahuan ya. Terus nanti kelas ini akan punya relasi ke kompetensi keahlian, maka kita ambil primary key-nya dia ya, dipakai di sini buat penanda, namanya ID harus sama ya, kompetensi nanti tipenya sama ya, terus panjangnya juga sama, bintangnya kurang 1 kan foreign ya. Ini juga ada bintangnya 1 ya, karena dia primary key di sini ya, PK. Siswa juga sama, ada bintangnya 1 di sini ya. Buat kode-kodean aja, kalau bintang 1 tuh untuk primary key, 2 itu untuk foreign key ya. Lanjut kita ke tabel siswa, ada 1 2 3 4, ada 4 ya, ada 4 kolom. Ada apa aja dia di situ? Ada ID siswa, nama siswa, alamat, ID kelas. Berarti di sini harus keisi semua dulu nih, kelasnya harus ada sebelum ada siswa. Siswa karena dia butuh 1 kolom ya, ID kelas. Tapi nggak apa-apa lah, kita hantam aja ya. Ada ID siswa, kemudian ini bukan yang terbaik ya. Ini bisa lagi, relasinya bisa lebih baik lagi. Ini cuma contoh aja, biar kita bisa sama-sama belajar. ID siswa, kemudian ada alamat, kemudian satu lagi ada ID kelas. Nah, kita pakai kalau untuk yang ID ini kita pakai integer 10 aja dulu ya, buat sebagai contoh aja ya. Nah, ini primary kan. Ini kita go aja ya. ID siswanya dia primary dan auto increment ya. Juga sama ID kelas, dia bukan primary. Kalau foreign key kita pakaiin dia index. Go ya. Di index. Jelas ya. Jadi kalau primary taruhin primary ya. Kalau dia foreign key taruhin index ya. Berhubung kita kalau setiap primary gitu kita kasih integer 10, nah ini juga boleh kita kasih integer 10. Tapi ingat, jangan dipakein AI-nya, auto increment-nya kita matikan buat yang ini. Kita kan nggak akan menaikkan ini otomatis, tapi yang naik nantinya adalah ketika dia ID kelasnya ini ada di tabel aslinya dia, baru ya. Kemudian untuk nama siswa kita pakai varchar aja, 30 lah ya. Terus alamat kita pakai apa? Varchar aja deh ya, 200. Kali-kali alamatnya panjang. Udah dapat 1. Simpan ya. Maka sekarang ada 1 tabel ya, kayak gini ya. Nah, ini belum bisa diapa-apain. Kenapa? Karena dia butuh ID kelas, nggak bisa diisi langsung ya. Gitu. Nah, sekarang kita bikin yang enaknya gini lah ya. Kita apapun itu kita eksekusi tabel yang tidak mengandung foreign key. Jadi tabel yang pertama kali nanti harus diisi tuh yang ini ya. Karena yang lain kan butuh. Jadi kayak kelas nih, kelas kalau kita buat ya dia butuh ini ada kompetensi kan, belum kan, dia kan harusnya udah tercipta dulu kan baru dipakai kan. Maka kita bikin dulu yang kompetensi keahlian. Kita ciptakan dulu si ID kompetensi supaya bisa dipakai sama kelas. Ini kita bikin kompetensi keahlian ada 2 aja. Kompetensi keahlian kita buat tabel lagi. Mana tabel bikinnya? New ya, new tabel lagi. Kita bikin 2 aja. ID kompetensi sama nama kompetensi. ID kompetensi integer 10. Ini nggak wajib 10 ya, ini cuma ala-ala aja. Primary, go, kemudian kasih dia AI, kemudian di sini ada nama kompetensi. Ini kita taruhin varchar, taruhin 20 saja. Udah cukup ya. Primary sudah, AI sudah. Maka tinggal di save ya. Tabelnya belum. Tadi apa namanya tabelnya? Tabel kompetensi keahlian. Kompetensi aja lah ya. Kompetensi keahlian. Udah ya. Masuk ya kan? Kompetensi siswa, kalau dilihat udah ada 2 sekarang. Ada kompetensi sama ada siswa. Kemudian kita buat, nah ini ya, kita buat yang yang tabel kelas. Ada 1 2 3 4, ada 4 ya. Ada 4. Maka kita buat pertama ID kelas. ID kelas integer 10, kemudian saya pakai primary sama
auto increment. Kemudian ada lagi nm kelas atau nama kelas, nm kelas current varchar, panjang-panjangnya berapa? 10 lah ya. Kemudian ada jenjang integer aja, taruh 10 aja. Kemudian terakhir ada foreign key, yaitu ID kompetensi. Tadi kita bikin di tabelnya aslinya itu integer 10 juga ya. Karena dia foreign key, maka ini kita kasihkan primary. Salah ya. Unique. Salah. Index ya. Kita kasih dia index. Jadi kalau dia primary kita kasih index. Kalau dia primary. Kalau dia foreign key kita kasih index. Kalau primary kita kasih primary ya. Udah dapat? Udah semua. Namanya belum. Tabel kelas. Atau rombel. Bahasa rombel aja deh. Biar terbiasa ya. Rombongan belajar. Kita save. Nah, sudah semuanya. Ya. Dan ingat semuanya itu kalau kita buat, pastikan dia pakainya storage engine adalah InnoDB ya. InnoDB. Gitu ya. Jangan kamu ganti ya. Bisa sih pakai yang lain, cuma nanti untuk relasionalnya dia nggak dapet ya. Ini kan kita mau belajar dulu. Kemudian kita masuk ke sininya, ke database-nya sampai terampil tabel-tabelnya. Tampilkan lagi, kita buat desainernya ya. Kita hubungkan nih semuanya sekarang. Apa nih? Kita ignore dulu deh. Ya. Nah, lihat di sini ya. Kita hubungkan nih antara primary key dengan foreign key-nya. Pertama kita hubungkan ID kompetensi sebagai primary key yang ini kepada ID kompetensi yang ada di sini sebagai foreign key. Maka kita buat relationship. Pertama pilih primary key, kemudian pilih foreign key. Dia sebagai foreign key-nya. Masukkan on delete-nya cascade, on update-nya juga cascade. Supaya apa sih cascade itu? Supaya nanti kalau ada misalnya kompetensi RPL ada di sini nih, udah ditulis RPL-nya dihapus, maka seluruh data yang mengandung kompetensi RPL juga akan ikut terhapus juga gitu. Atau kalau RPL diupdate, maka nanti juga akan terupdate juga seperti itu. Nah, udah dapat ya. Nah, udah nyambung tuh. Kemudian satu lagi, siswa sama kelas. Nah, ini juga sama, kita bikin relationship. Primary key di mana? Ini. Foreign key-nya di mana? Ini ya. Cascade. Oke. Nah, udah ya. Jadi agak kemana-mana emang sih ya. Ketika habis dibikin itu emang dia lari-lari ya. Jadi nggak usah heran aja. Kayak gitu intinya ya. Jadi siswa ini butuh ID kelas ya. Jadi nggak bisa nih kita nginput ke tabel siswa kalau kelasnya nggak ada. Demikian juga sama. Kita nggak bisa nambah kelas kalau kompetensinya belum ada. Jadi kalau kita mau buat runtutan, buat nginput, kita nggak bisa nih masukin rombel dulu ya. Rombel kita masukin, kita insert gitu misalnya. Kelasnya kan ini auto increment ya, nggak usah diisi ya. Nama kelas misalnya 10 RPL, jenjangnya kelas 10. Kompetensinya berapa? Kan nggak jelas kan? Gitu. Harusnya kan nge-browse nih. Gitu. Kompetensinya apa? Nggak tahu nih, gitu. Rekayasa penatulannya di mana, gitu ya. Oleh karena itu, untuk mengisi kelas kita perlu melihat ke tabel kompetensi. Nah, ini diisi dulu nih, ya. Karena kan tadi desainernya atau desainnya kayak begitu emang. Yang tidak mengandung foreign key itu bisa diisi duluan, gitu. Yang ini kan nggak ngandung apa-apa, dia nggak butuh apa-apa. Maka dia perlu makanya dia bisa kita isi duluan ya. Tabel kompetensi kita isi dulu. Ada apa aja di sini? Kompetensi ini kosongin aja. Pertama ada reka, yasa, perangkat, lunak. Nah, kebanyakan ya, kelebihan ya. Oke, kita ganti ya. Kita ganti namanya ya. Kita ganti buat penamaannya. Kita edit saja. Di bagian kompetensi, structure-nya kita edit. Ini gak cukup 20. Bisa diubah, bisa ya. Jadi bisa diganti. Nah, udah segitu aja lah. Kalau ada yang panjang lagi, OTKP panjang deh.
Kita insert ya. Sekarang udah jadi 50. Jadi jangan bilang kalau udah masuk kayak gitu, oh nggak bisa diupdate lagi. Bisa ya, dia tetap bisa diupdate. Terus ada otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Nah ini baru 2 nih ya. Go ya. Udah isinya deh tuh kan ya. Tambahin lagi, kita lengkapin aja. Ada apa lagi? Bisnis, daring, dan pemasaran. Terus ada akuntansi, keuangan, lembaga. Terus ada satu lagi, perbankan syariah. Tuh ya. Maka kompetensi udah ada 5 sekarang. Rekayasa perangkat lunak, otomatisasi dan tata kelola perkantoran, bisnis daring dan pemasaran, akuntansi, keuangan lembaga, sama perbankan syariah ya. Gitu. Bisa ya? Input kayak gini ya. Kemudian yang kedua, kita isi rombel ya. Rombel ini artinya rombongan belajar. Nah, sekarang udah ada tuh ya. Makanya kenapa dia dibilang butuh ya, karena harusnya kita milih. Kalau udah nginput ke sini ya milih ya. Gitu. Nama kelasnya misalnya 10 RPL. Jenjangnya kelas 10. Kompetensinya RPL. Terus ada lagi 10 RPL 2. Ini 1 kelas 10. Dia RPL go. Jadilah dia kayak gitu. Nah, ini ya. Jadilah dia ada relasinya. Sebelah RPL 1 kompetensi apaan sih? Kalau diklik. Oh, RPL gitu ya. Makanya ini bisa disambung ya. Makanya ini bisa disambung nanti rombel ini. Pakai apa? Pakai join. Udah belajar belum join? Masa? Udah kali. Apa Fandi? Udah kali. Udah nih. Udah. Kali itu juga. Tambahin dulu ya. Tambahin dulu kelasnya ya. Tambahin kelas lagi. 10 OTKP 1. Jenjangnya kelas 10. Kompetensi apa? Nah ini ya. OTKP boleh yang bawah, boleh yang atas. Terus 10 OTKP 2. Jenjangnya kelas 10. Nah kayak gitu. Nah kan. Jadi kan. Nah, udah 2 kelas dulu aja ya. 2 rombel ya. Gitu. Terus siswanya kita tambahkan. Siswanya mau siapa aja? Kita pakai nama real aja deh. Nah, ini ada nih. Ukuran sepatu dan pakaian. Ini ada nama orangnya nih. Saya cuma mau nyari nama orang aja. Biar nggak asal-asal. Biar asal sih, tapi biar nggak terlalu asal-asal banget. Oke. Ngacak. Dia ngacak. Ya udah kita urutin dulu. Biar nggak ribet. Kita filter biar urut. Pertama kita filter namanya dulu, kemudian baru difilter kelasnya. Oke. Nah dapat ya. Kita mau ambil yang anak-anak dari RPL dulu. Nah ini anak RPL nih. RPL 1 ada Ade Iqbal Saputra. Nah ini kita isi ya. Tambahin ya. Ada Ade Iqbal Saputra, alamatnya di Jalan Sri Kandi ya.
Terus kelasnya dia RPL ya, RPL 1. Nah, kita masukin lagi anak Ahmad Reza Maulana. Ahmad Reza Maulana, rumahnya di, wah nggak ketahuan, minjem begini aja deh. Nah, kelas RPL 1. Terus RPL 2 nya, nah ini misalnya RPL 2. Tambah lagi untuk RPL 2, kita isi dulu bagian sininya, alamatnya, namanya siapa nih? Nama siswanya Choshi Bagas Pratama. Ini untuk yang RPL 2 ya. Terus ini kita isi buat OTKP ya. OTKP. Anak OTKP. OTKP 1 Alifa Khairunisa. Rumahnya di Geria Indah Serpong. ID kelasnya OTKP 1. Tuh. Kita go. Nah, siswanya udah masuk nih sekarang. Cuman kok ini simbol Pak? Iya, ya. Jadi ID kelas ini simbol aja gitu, nggak apa-apa. Si Ade Iqbal Saputra, ID kelasnya dia kelas berapa sih nih? Diklik. Oh, kelas RPL 1. Kompetensinya apaan? Oh, rekayasa perangkat lunak. Jadi seperti itu ya. Jadi urutannya kayak gitu. Jadi untuk tabel siswa itu nggak bisa diisi kalau rombelnya itu masih kosong. Oke, anak OTKP kita tambahkan lagi. Kita tambahkan 3 ya. Ada, nah kita ini dulu deh. Alia Nadia. Nadia kelasnya OTKP 1 ya. Terus yang OTKP 2 nih, Gea Marsha Aurel. Pamulang Village. Dia OTKP 2. Satu lagi Dusun Ploso. Alamatnya Dusun Ploso, nama siswanya Gilang Andriani. Nah, sekarang udah seperti ini ya. Udah lengkap ya untuk perwakilan dari RPL 1 ada 2 orang, RPL 2 ada 2 orang, RPL 3 2 orang, OTKP RPL 3. OTKP 1 2 orang, OTKP 2 2 orang. Nah, di sini kita bisa lihat nih ya. Kelas itu ID-nya aja yang dipampang ya. Jadi kita buat relasi. Gitu, kita buat relasi. Nanti kita bisa tahu sekelas ini berapa sih jumlah orangnya gitu. Satu jurusan ini yang jurusannya sama berapa sih orangnya gitu. Nanti kita bisa tampilkan itu. Ya. Ini untuk pembuatan database-nya. Jadi kita perlu data-data dummy tuh dummy, kita jangan kasih dummy yang banget gitu. Ya paling nggak kalau datanya masih bisa ada real-realnya ya kalian pakailah real data. Atau kalau mau asal-asal ya bentuknya harus terstruktur gitu. Pas nama orang jangan XXXXX atau YYY atau BBB TTT gitu. Jangan, tapi kita kasih nama orang beneran. Kalau untuk mengisi kolom alamat ya, cobalah kamu bikin struktur alamat dummy itu yang ada strukturnya. Jalan Silkan nomor 33 atau 0104 gitu. Jadi masih bagus lah ketika dibaca. Oke, lanjut kita sekarang ke prosesnya ya. Jadi kita akan buat folder dulu pertama di htdocs ya. Ini kan Sam ada htdocs. Nggak kena, bikin folder namanya cerut tes kalau saya ya, terserah kamu bikin apa juga. Nah, ini cerut tes ini saya bawa aja ke dalam ini ya, ke dalamnya sini. Nah, saya taruh di samping sini ya.
cerut tes. Oke, sekarang saya bikin file baru.